Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua ya, solih dan solihat. Nah, materi kedua ini tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, solih dan solihat. Nah, di sini nanti akan Ustazah perkenalkan siapa Nabi Syuaib dan keteladanan apa yang Nabi Syuaib miliki. Kalian bisa lihat ya, perhatikan. Nah, sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat bisa terserap dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Disimak ya, solih dan solihat. Mengenal Nabi Syuaib. Nama lengkap Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Yasjur bin Madian. Beliau masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengutus Nabi Syuaib untuk berdakwah di Madian. Mereka menyembah pohon besar yang disebut Al-Aika. Mereka juga melakukan berbagai macam tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, dan membunuh. Itu ya. Jadi Nabi Syuaib berdakwah di Madian agar apa? Agar mereka atau penduduk Madian itu kembali ke jalan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah pohon besar yang disebut Al-Aika ya, solih dan solihat. Nah, selanjutnya Nabi Syuaib mengajak orang-orang Madian. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak mereka agar menyembah Allah dan meninggalkan semua bentuk kejahatan. Namun, hanya sedikit yang mau menerima dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Para tokoh Madian justru membenci Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka ingin mengusir Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya dari Madian. Mereka juga mengancam akan menghukum Nabi Syuaib. Jadi dia itu sudah berkata bahwa jika kamu masih melakukan berdakwah di tempat ini, saya akan menghukummu, seperti itu ya. Jadi tapi Nabi Syuaib itu tetap tidak gentar, tidak takut oleh mereka. Nah, selanjutnya sini Nabi Syuaib alaihissalam tetap ya, tadi Ustazah bilang tidak gentar dan terus berdakwah. Kaum Madian tetap berada dalam kekafiran dan kemusyrikan karena tetap menentang dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Atas sikap kaumnya tersebut, Nabi Syuaib alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keadilan dan keputusan yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya untuk meninggalkan Madian. Setelah Nabi Syuaib pergi, terjadilah gempa yang sangat dahsyat ya, solih dan solihat. Seluruh wilayah Madian porak-poranda. Binasalah semua penduduk Madian yang kafir dan musyrik. Nah, demikianlah akhir kisah orang-orang yang menentang Rasulullah. Jadi Nabi Syuaib itu sudah berusaha yang terbaik ya untuk kaum Madian agar berada di jalan yang baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menentang sangat ya. Jadi hanya beberapa orang aja yang mengikuti Nabi Syuaib, sisanya mereka menentang, dan akhirnya Allah menurunkan ya, ini dia mungkin dibilang azab ya. Maka jadi kaum Madian akhirnya binasa semuanya ya, solih dan solihat. Nah, selanjutnya keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam memiliki sikap pemberani dan tidak gentar. Berani yang dimaksud adalah berani menegakkan kebenaran. Meskipun orang-orang Madian menentang dakwanya, Nabi Syuaib alaihissalam tidak takut kepada para penentang karena yang disampaikan Nabi Syuaib adalah kebenaran. Nah, kebenaran harus disampaikan meskipun mendapat tantangan. Jadi Nabi Syuaib tetap melakukan dakwanya dengan baik agar mereka berada ke jalan yang lurus. Nabi Syuaib membantu mereka, tapi mereka menolaknya dengan sangat tidak baik ya, solih dan solihat, itu tidak baik ya. Nah, selanjutnya Nabi Syuaib alaihissalam yakin bahwa Allah akan membela orang-orang yang benar dan akan membinasakan orang-orang yang jahat. Nah, sebagai seorang muslim, kita juga harus meneladani sikap Nabi Syuaib ya. Nah, solih dan solihat, misalnya nih, kalian ketika menyampaikan sesuatu yang benar,
Jangan pernah takut, karena kebenaran tidak boleh disembunyikan, harus diungkapkan, harus dikatakan, ya, agar orang tersebut bisa berubah, ya, menjadi lebih baik lagi. Nah, menyampaikan kebenaran adalah sikap yang mulia. Jika melihat teman melakukan pelanggaran nih, kalian misalkan melihat teman kalian menyontek ketika ujian atau tidak melaksanakan piket. Nah, kalian harus berani menyampaikan kepada ustadz dan ustazahnya, ya. Sampaikanlah seperti yang kamu lihat, tidak boleh ditambah-tambahkan atau dikurangi. Karena menyampaikan kebenaran mendapatkan pahala, sedangkan menyembunyikan kebenaran adalah mendapatkan dosa. Jadi ketika kalian tahu, kalian lihat, kalian sampaikanlah kebenaran itu dengan baik. Tidak boleh ditambah-tambahkan dan tidak boleh dikurang-kurangi. Kalian harus menyampaikan sesuai yang kalian lihat, ya, solid dan solihat. Oke? Nah, di sini ada videonya tentang kisah Nabi Syuaib, ya, yang udah Ustazah ceritakan. Jadi kalian nanti bisa lihat nih di sini sumber kisah Islami, ya. Disimak ya. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda umat manusia. Hasil bujuk rayu iblis berhasil mempengaruhi kaum Madian. Kaum Madian dikaruniai rezeki yang melimpah dan kecerdasan dalam berdagang. Namun sayangnya, mereka telah terjerumus dalam kesesatan. Mereka telah melupakan ajaran yang benar dan berganti menyembah Al-Aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Di tengah kaum Madian yang sesat, Allah menunjuk Nabi Syuaib sebagai penunjuk jalan. Nabi Syuaib masih keturunan Nabi Lut dan ia dikenal sebagai nabi yang cerdas serta pintar berkhutbah. Nabi Syuaib begitu keras menyerukan agar kaum Madian berhenti menyembah pohon Al-Aikah dan kembali menyembah Allah SWT. Sama seperti kaum sebelumnya, kaum Madian pun menentang seruan Nabi Syuaib. Dalam berdagang, kaum Madian sering kali berbuat curang. Mereka sengaja mengurangi timbangan dan merugikan para pembeli. Karenanya, Nabi Syuaib menyerukan agar mereka berdagang dengan jujur. Seruan Nabi Syuaib ini semakin membuat marah kaum Madian. Para pemuka kaum Madian sudah tidak tahan lagi dengan dakwahan Nabi Syuaib. Mereka pun berusaha mengancam Nabi Syuaib serta para pengikutnya. Jika Nabi Syuaib tidak menghentikan dakwahnya, maka Nabi Syuaib akan diusir dari Madian. Sikap kaum Madian yang selalu menolak dakwah Nabi Syuaib membuat sang Nabi merasa sedih. Nabi Syuaib kemudian berdoa dan memohon petunjuk. Allah pun memerintahkan agar Nabi Syuaib pergi dari Madian. Setelah itu, Allah mengguncang Madian dengan gempa yang sangat dahsyat. Allah mengutus Nabi Syuaib untuk berdakwah di Ashabul Aikah, tidak jauh dari Madian, dan masyarakatnya pun sama dengan kaum Madian. Mereka menentang dengan keras dakwahan Nabi Syuaib. Bahkan peristiwa hancurnya kaum Madian tidak membuat mereka takut. Penduduk Ashabul Aikah menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan hukuman dari Allah sesuai cerita Nabi tentang kaum Madian. Kemusyrikan dan kekafiran kaum Ashabul Aikah mendatangkan hukuman dari Allah. Tiba-tiba saja mereka merasakan udara yang sangat panas membakar seluruh tubuh. Hawa panas itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, langit berwarna hitam pekat, menandakan hujan segera turun. Namun,
Yang turun bukanlah air, melainkan api batu bara yang menyala. Sungguh luar biasa hukuman dari Allah bagi kaum-kaum yang sesat dan tidak mau beriman. Nabi Syuaib bersama pengikutnya kembali ke Madian. Kota itu tidak rusak meskipun diterjang gempa yang dahsyat. Hanya orang-orang yang menentang Allah saja yang dimusnahkan pada hari itu. Setelah itu, Nabi Syuaib kembali meneruskan dakwahnya. Sumber dalam Al-Quran surat Hud ayat 84 yang berbunyi, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Nah, kalian sudah simak videonya ya, saudara lihat. Tugasnya hari ini kalian cukup merangkum kisah Nabi Syuaib ya, menulis ya, saudara lihat. Tulisannya harus rapi ya, tidak boleh berantakan ya. Sekarang kita menulis ya, saudara lihat, merangkum. Kalian tulis tentang kisah Nabi Syuaib yang kalian pahami, yang sudah ustazah ceritakan, dan videonya ya. Saya lihat, tetap semangat ya. Materi hari ini cukup sampai di sini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.